Selanjutnya kita akan membahas terkait latar belakang pembuatan sistem GPS pintar ini. Nah, itu dikarenakan sepeda motor merupakan moda transportasi utama yang ada di Indonesia khususnya, di mana kasus pencuriannya terus meningkat secara nasional hingga 2026 ini. Nah, dengan angka yang sangat signifikan seperti ratusan kasus terungkap dalam waktu yang sangat singkat di berbagai kota besar. Selanjutnya, pola yang semakin terorganisir dan adaptif seperti penyamaran atau sindikat, sementara sistem keamanan konvensional seperti kunci ganda dan alarm sederhana masih mendominasi, namun memiliki kelemahan yang mudah dibobol. Sehingga solusinya adalah integrasi teknologi IoT dan GPS cerdas oleh PT Astra Honda Motor yang memungkinkan pelacakan secara real-time dan notifikasi otomatis untuk pemilik motor di seluruh Indonesia. Perkembangan teknologi Internet of Things atau biasa kita sebut sebagai IoT memungkinkan kendaraan terhubung dengan sistem monitoring secara real-time. Sistem GPS cerdas menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dan juga efisiensi penggunaan kendaraan. Permasalahan yang sering terjadi seperti kehilangan kendaraan, kurangnya monitoring, dan tidak adanya kontrol jarak jauh menjadi dasar pengembangan sistem kami ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem terintegrasi yang mampu memberikan informasi lokasi, riwayat perjalanan, serta dapat mengontrol kendaraan secara efektif. Proyek ini bertujuan untuk pelacakan GPS secara real-time. Kemudian kita dapat mengetahui riwayat perjalanan dari si pengguna. Selanjutnya kita juga dapat mengontrol mesin dari jarak jauh, dan kita juga dapat mengirimkan suara dari device ke motor kita sebagai pengguna. Berikutnya yaitu ruang lingkup proyek yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, perancangan sistem GPS terintegrasi. Yang kedua, pengembangan hardware sesuai standar pabrikan Honda. Ketiga, pengembangan software pendukung. Keempat, integrasi sistem dengan platform atau ekosistem Honda. Kelima, pengujian dan validasi sistem menyeluruh. Berikutnya yaitu stakeholder proyek yang terdiri dari stakeholder dan perannya. Stakeholder yang pertama yaitu PT Astra Honda Motor, berperan sebagai produsen dan sponsor. Stakeholder kedua yaitu pengguna akhir, berperan sebagai pemilik sepeda motor Honda. Stakeholder yang ketiga yaitu tim pengembang, berperan sebagai perancang dan integrator sistem. Stakeholder keempat yaitu penyedia modul GPS dan IoT, berperan sebagai supplier komponen kritis. Stakeholder kelima yaitu teknisi atau bengkel, berperan sebagai instalasi dan perawatan. Pada slide ini, kita jelaskan hasil atau output yang akan dihasilkan dari proyek Smart GPS ini. Jadi nantinya, sistem ini tidak hanya berupa alat saja, tapi juga mencakup beberapa deliverables penting, mulai dari perangkat GPS yang sudah terpasang pada kendaraan, kemudian aplikasi atau sistem monitoring yang bisa digunakan oleh pengguna, sampai dokumentasi dan panduan penggunaan. Nah, dengan adanya deliverables ini, diharapkan pengguna bisa langsung merasakan manfaatnya, baik dari segi keamanan maupun kemudahan dalam memantau kendaraan mereka. Berikutnya, kita masuk ke fitur unggulan dari sistem yang kami buat. Salah satu fitur utamanya adalah tracking lokasi secara real-time. Jadi, pengguna bisa mengetahui posisi kendaraan mereka kapan saja. Selain itu, ada juga fitur kontrol jarak jauh, misalnya untuk mematikan atau menghidupkan kendaraan yang tentunya sangat berguna dalam kondisi darurat seperti pencurian. Ditambah lagi dengan notifikasi otomatis dan penyimpanan riwayat perjalanan, sehingga pengguna bisa memantau aktivitas kendaraan dengan lebih lengkap dan aman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Work Breakdown Structure atau WBS, yaitu kerangka kerja yang membagi proyek menjadi 6 fase utama. Struktur ini membantu kita mengelola proyek IoT otomotif secara sistematis dari awal hingga akhir. Fase pertama adalah inisiasi. Di sini kita melakukan studi kelayakan, menganalisis kebutuhan, serta menyusun risk register. Tujuannya adalah memastikan proyek layak dijalankan dan risiko dapat diantisipasi sejak awal.
Selanjutnya ada perencanaan, kita menyusun desain arsitektur sistem, melakukan studi kelistrikan, serta menyiapkan rencana pengujian dan jadwal kegiatan. Perencanaan yang matang akan menjadi fondasi keberhasilan proyek. Fase ketiga adalah pengembangan. Pada tahap ini, tim membuat hardware GPS dan sensor, mengembangkan aplikasi mobile, serta menyiapkan back-end atau cloud. Semua komponen teknis mulai diwujudkan sesuai rancangan. Fase keempat adalah integrasi dan pengujian. Modul-modul yang sudah dikembangkan digabungkan, lalu dilakukan uji akurasi dan uji jalan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, implementasi. Sistem dipasang pada unit uji, dilakukan pilot project, dan dikumpulkan umpan balik untuk perbaikan. Tahap ini menjadi jembatan antar pengembangan dan penerapan nyata. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan pelatihan. Kita menyusun manual sistem, dokumentasi teknis, serta mengadakan workshop bagi teknisi. Dengan dokumentasi dan pelatihan yang baik, sistem dapat digunakan dan dipelihara secara berkelanjutan. Manajemen risiko proyek. Pada bagian ini, Smart GPS Honda mengidentifikasi beberapa risiko kritis yang perlu dikelola agar sistem dapat berjalan dengan baik. Risiko pertama adalah risiko teknis pada hardware, yaitu kerusakan modul akibat panas, mesin atau guncangan ekstrem dengan dampak tinggi. Mitigasinya dilakukan dengan menggunakan komponen standar otomotif atau automotive grade serta casing yang tahan getaran. Risiko kedua adalah konektivitas, yaitu gangguan sinyal GSM atau LTE di area blind spot atau akibat interferensi magnetik dengan dampak sedang. Solusinya adalah penambahan fitur penyimpanan data lokal atau offline lodging saat sinyal terputus. Risiko ketiga adalah keamanan data, seperti peretasan data lokasi atau kontrol mesin jarak jauh oleh pihak yang tidak berwenang, yang memiliki dampak sangat tinggi. Untuk mengatasinya digunakan enkripsi data end-to-end dan autentikasi dua faktor atau 2FA pada aplikasi. Risiko yang terakhir adalah operasional, yaitu konsumsi daya modul yang berlebih sehingga menyebabkan aki motor tekor dengan mitigasi berupa optimasi firmware melalui fitur sleep mode cerdas saat mesin mati. Resimetrics digunakan untuk menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap fase proyek. Pada tahap inisiasi yang meliputi studi kelayakan dan analisis kebutuhan, project manager bertindak sebagai accountable, tim pengembang sebagai responsible, sedangkan AHM supplier komponen, teknisi bengkel, dan penggunaan akhir sebagai pihak yang diberi informasi atau konsultasi. Pada tahap perencanaan seperti desain arsitektur dan jadwal, tim pengembang tetap menjadi responsible dan project manager sebagai accountable. Sementara, AHM dan supplier komponen berperan sebagai consultant. Pada tahap pengembangan hardware GPS dan software back-end, tim pengembang menjadi responsible dan supplier komponen juga memiliki peran penting sebagai responsible dalam penyediaan komponen. Tahap integrasi dan pengujian melibatkan teknisi bengkel sebagai konsultan, sedangkan implementasi pemasangan lebih banyak melibatkan teknisi bengkel sebagai responsible. Pada tahap dokumentasi dan pelatihan, tim pengembang serta teknisi bengkel berperan aktif dalam menyusun manual dan workshop penggunaan sistem. Scheduling proyek ditampilkan dalam bentuk Gantt chart selama 4 minggu. Pada minggu pertama dilakukan kegiatan perencanaan dan mulai desain sistem. Minggu kedua difokuskan pada lanjutan desain sistem dan pengadaan alat. Minggu ketiga digunakan untuk pengadaan alat dan mulai implementasi sistem. Pada minggu keempat dilakukan implementasi lanjutan, pengujian, serta evaluasi hasil proyek. Dari jadwal tersebut ditentukan beberapa milestone penting, yaitu M1, perencanaan selesai, M2, desain selesai, M3 pengadaan selesai, dan M4 implementasi serta testing selesai. Dengan adanya penjadwalan ini, setiap tahapan proyek dapat dipantau dengan lebih terstruktur dan jelas. Baik, selanjutnya itu ada resource plan. Sumber dayanya itu tim mengembang, jumlahnya 3 orang. Keterangannya itu hardware dan software.
Selanjutnya itu ada laptop PC, jumlah unitnya itu 2 unit. Lalu keterangannya itu pengolahan data. Lalu ada modul GPS, itu jumlahnya 1 unit dan keterangannya itu tracking. Lalu ada microcontroller, itu jumlahnya 1 unit, keterangannya itu control system. Lalu ada sensor dan komponen, itu jumlahnya 1 set, keterangannya itu pendukung. Lalu selanjutnya itu ada cost estimation. Yang pertama itu kebutuhan itu modul GPS, biayanya itu 1.500.000. Lalu yang kedua itu ada microcontroller, biayanya itu sekitar 1.500.000. Yang ketiga itu ada sensor dan komponen, itu biayanya 800.000. Lalu ada modul komunikasi, yaitu harganya 700.000. Lalu ada maintenance alat, itu harganya sekitar 1.200.000. Lalu biaya operasional itu dikenakan harga sekitar 1 juta. Yang totalnya 6.700.000. Oke, sekarang kita akan membahas estimasi penghasilan kita selama 1 tahun. Untuk periode per tahunnya, pada sumber pendapatan kita ada beberapa sumber. Nah, untuk layanan monitoring GPS, nanti estimasi per tahunnya yang akan kita peroleh adalah sekitar 150 juta. Selanjutnya, kerjasama kita sebagai mitra logistik akan memperoleh keuntungan dengan estimasi 100 juta per tahun. Selanjutnya, adanya layanan fitur tambahan dengan estimasi keuntungan 70 juta per tahun dan total penghasilan per tahunnya sebesar 320 juta rupiah. Selanjutnya, terkait kesimpulan yang dapat kita sampaikan, bahwasannya sistem GPS cerdas yang kami kembangkan ini dapat mengintegrasikan fitur monitoring, kontrol kendaraan, dan penyimpanan data dalam satu platform berbasis IoT. Nah, perencanaan proyek yang dapat meliputi scheduling, resource, dan estimasi biaya telah kami susun secara sistematis dan realistis dengan adanya manajemen risiko yang baik. Kemudian sistem ini juga memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pada kendaraan.